بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Baik, Allah. Soalnya jelas. Afwan Ustaz, kemut. Ya, bisa didengar suaranya? Bisa Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Teman sekalian, tidak intinya kita manjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita terkait dengan al-Islam. Sudah barang tentu kita bisa mengikuti kajian-kajian. Ini suatu nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Masih banyak sekali saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim yang karena berbagai hal itu belum sempat belum digiring oleh Allah SWT untuk senantiasa menghadiri kajian-kajian Islam. Banyaklah alasan-alasan ya, mungkin alasan kesibukan, alasan waktu, alasan macam-macam. Nah, di dalam situasi pandemi ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan kajian-kajian yang tidak harus mengayuhkan sepeda, tidak harus starter motor, dan seterusnya. Dan ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri kajian-kajian keislaman, ini mudah-mudahan masuk pada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, Rasulullah sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan orang tersebut ke surga. Betapa tingginya orang yang mencari ilmu, thalabul ilmi. Mencari ilmu berarti melempangkan jalan kita masuk surga. Nah, maka sekedar hadir itu sudah kita harus bersyukur atas nikmat Allah.
Cara mensyukurinya bagaimana kita terus-menerus menjaga ya waktu yang tidak lama ya, insya Allah kita hanya 1 jam. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, mendekatkan jalan kita ke surga, yang akan dampaknya pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Baik, tema pada malam hari ini adalah terkait dengan Syumuliyatul Islam. Jadi agama Islam ini agama yang syamil. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita singgung. Artinya agama yang ajarannya itu menyeluruh. Di dalam judulnya ini Syumuliyatul Islam. Ketika Islam itu agama yang menyeluruh, sifat menyeluruhnya itu dalam aspek apa saja? Menyeluruh itu dalam aspek apa saja? Itu tidak hanya ajarannya. Inilah yang kita akan bahas sama-sama. Jadi kalau melihat peta ini, Islam itu menyeluruh ya. Kalau kesempurnaan ini sebetulnya kurang pas ya, walaupun di situ ada kesempurnaan, tapi apa ya, sifat menyeluruhnya Islam. Jadi berangkat dari Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sang Khalik yang Maha Esa, menurunkan al-Islam. Karena al-Islam ya, al-Islam ini di sini ada, ini memang diterjemahkannya di sini kesempurnaan Islam, tapi sebetulnya mungkin lebih tepat malah universalitas Islam ya, lebih menyeluruh itu. Menyeluruh itu dalam bidang apanya? Ini sudah dimudahkan ya skema ini. Harapannya kalau melihat skema ini setelah kita kaji itu langsung terbayang ya Islam itu. Dan sekaligus mengoreksi pemahaman-pemahaman selama ini yang banyak dirasakan, banyak dipahami oleh kaum muslimin. Artinya banyak kaum muslimin itu yang belum memahami bahwa Islam itu agama yang syamil, menyeluruh. Menyeluruh atau universal ini lebih tepat ya, daripada kesempurnaan sebetulnya. Nah, kita mulai dari kesyamilan ini. Pertama, Syumuliyatuz zaman. Syumuliyatuz zaman. Jadi Islam itu agama yang menyeluruh dari aspek waktu. Ini berbeda dengan Islam sebelum dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan seterusnya itu. Pada waktu itu, Islam belum mencakup dari aspek waktu. Artinya terbatas pada masa tertentu, periode tertentu. Ini kalau di dalam jabatan, umpamanya ada jabatan politik, jabatan profesi itu kan, umpamanya ada kepala desa. Kepala desa itu ya sesuai dengan perundang-undangan berapa, 4 tahun, atau ada jabatan 5 tahun, 5 tahun, begitu ya. Kira-kira untuk memudahkan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah itu seperti itu, tidak menyeluruh. Nah, ketika Islam dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak dibatasi oleh waktu. Jadi sepanjang masa.
Dan sepanjang masa ini ada kaitannya dengan satu risalah, satu wahdatur risalah. Jadi dari satu nabi ke nabi yang lain itu misinya sama. Risalah itu misi ya. Misinya sama. Misinya adalah tauhid. Sama risalahnya. Hanya syariatnya itu bertahap dari satu waktu, dari satu nabi ke nabi yang lain itu bertahap. Begitu juga tadi sudah saya sampaikan kalau nabi-nabi itu sebelum Rasulullah itu pada waktu tertentu. Nah, ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini lanjutan dari misi-misi kerasulan sebelumnya sampai ketemu dengan sampai risalah ini diakhiri dengan Rasulullah Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya, nabi penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi. Padahal Islam ini adalah agama yang sampai akhir zaman. Ya kan? Maka agama yang dibawa oleh Nabi sebagai Khatamul Anbiya itu ya mencakup sepanjang waktu. Jadi, banyak ayat tentang ini ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafatan linnas itu seluruh manusia. Seluruh manusia itu sepanjang masa. Ini kaitannya dengan sumuliyatuz zaman. Waktunya itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua, sumuliyatul makan. Juga waktunya. Kalau tadi ini dibatasi, pada nabi sebelumnya ini dibatasi waktu tertentu. Ya. Terus waktunya juga gitu, tadi sudah saya singgung. Nabi-nabi sebelumnya hanya dibatasi oleh lingkungan tertentu, Bani Israel umpamanya. Jadi ini Islam ini sumuliyatul makan. Nah ini kenapa sumuliyatul makan? Menyeluruh segala waktu. Karena kan sebetulnya dari nabi ke nabi yang lain, bahkan seluruh makhluk di mana saja, seluruh umat manusia di mana saja, itu kan sang penciptanya satu. Ya, ini istilahnya wahdatul khaliq. Penciptanya satu. Jadi Esa, Allah Maha Esa, ya, satu ini kelihatan nggak ini panah-panahnya dari situ? Oh, nggak kelihatan ya. Bukan saya yang share ya. Ini loh di wahdatul khaliq ini. Ketika saya mengucapkan wahdatul khaliq, coba di kursornya diarahkan ke situ. Nah, gitu ya, bagus. Nah, kenapa Islam itu sumuliyatul makan? Itu berangkat dari satunya sang pencipta yang menciptakan satu. Tempat mana saja, ya, di langit, di bumi, itu satu sang pencipta. Makanya istilahnya itu yang diciptakan oleh Allah itu, alam ini wahdatul kaun. Nah, wahdatul kaun. Ya. Satu alam ini, satu alam. Ada macam-macam jenisnya, tapi sebenarnya satu. Jadi satu sistem. Satu sang pencipta, satu sistem. Satu dan yang lain itu terkait mengikuti sunatullah. Gitu. Ada manusia yang dimana seluruh alam diciptakan untuk manusia. Ada matahari, ada bulan, ada angin, ada hujan,
ada daerah, ada Asia, ada Afrika, ada Eropa, dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya karena satu pencipta, satu sistem. Ya. Jadi kan aneh kalau orang itu punya keyakinan Allah Maha Esa, ya kemudian agamanya itu berbeda-beda atau hanya berlaku di ruang lingkup tertentu. Nah, tadi yang pertama sumuliyatul zaman, kemudian dua sumuliyatul makan. Jadi istilahnya itu kan alam itu sering dikatakan ekosistem ya, ekosistem. Itu Wahdatul Kaun itu. Jadi Allah Maha Esa, alamnya itu ya satu. Semua mengikuti sunatullah. Makanya Islam itu juga sebagai agama terakhir itu mencakup semua waktu. Rahmatan lil alamin. Jadi kasih sayang seluruh alam. Alam itu apa alam? Alam itu masih Allah, selain Allah. Nah, itu. Yang kedua ya. Terus yang ketiga itu menyeluruh apa namanya? Sumuliyatul manhaj. Ini yang di tengah nih. Di tengah nih. Nah, itu dia. Itu yang ketiga itu. Waktunya menyeluruh, tempatnya menyeluruh, terus manhajnya juga menyeluruh. Apa ya manhaj itu? Di sini pedoman itu kayaknya kecil gitu ya. Aturannya, paradigmanya satu. Jadi satu waktu dari mulai Allah Esa, satu zaman, satu makan. Satu waktu, satu tempat. Satu waktu, satu tempat. Satu aturan. Satu sistem. Satu pedoman. Satu paradigma. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu inti dari sumuliyah itu. Kalau sumuliyatul zaman mungkin mudah lah ya, sebagai nabi terakhir sampai hari kiamat. Sumuliyatul makan juga kita paham lah ya. Faktanya Islam ini ada di mana-mana. Ada di negara Arab, ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Asia, dari Australia, itu. Nah sekarang sumuliyatul manhaj. Nah ini yang perlu ditekankan itu dari aspek ini. Bahwa Islam itu agama yang menyeluruh dari aspek aturannya, dari aspek sistemnya, dari aspek perundang-undangannya, hukumnya, ya. Ada dari aspek akhlaknya, menyeluruh. Nah, sumuliyatul manhaj, bahwa Islam itu aturan yang menyeluruh itu dalam hadis disebutkan dengan istilah bunyal Islam. Bunyal Islam. Bunyal Islam itu artinya dibangun. Islam itu dibangun. Jadi di sini kalau kita belajar bahasa Arab yang namanya balaghah, itu Islam itu diumpamakan sebuah bangunan. Sebuah bangunan. Nah kalau bangunan itu, ya ini ada beberapa pendekatan lah. Ini salah satunya, ini satu cara menjelaskan aja, tapi umpamanya mau diganti yang lain juga tidak masalah. Tapi yang jelas Islam itu di sini di dalam hadis sebenarnya sebuah bangunan.
Ada juga Islam itu digambarkan sebagai pohon, bisa juga, ya kan? Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Jadi kalimat thayyibah, kalimat wa masalu kalimatin thayyibatin itu maksudnya ini adalah tauhid, ya, iman, Islam itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Yang bagus itu kayak apa? Asluha sabitun. Akarnya itu menghunjam ke bawah, kokoh. Wa far'uha fis sama. Cabangnya itu di langit. Tu'ti ukulaha kulah. Setiap waktu memberikan buah atas izin Rabb-nya. Nah, itu di situ Islam digambarkan pohon. Pohon itu ada akar, ada batang pohon, ada cabang-cabang, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, itu buah. Nah, tapi di sini Islam itu digambarkan sebagai bangunan, bina, kan? Bina. Nah, kalau bina itu yang pokok itu apa? Yang pokok itu al-asas, itu pondasi. Yang atas itu al-asas itu pondasi. Mestinya kalau pondasi di bawah ya nggak apa-apa lah. Dengan untuk menjelaskan ya, asas ke di atas. Jadi ada pondasi. Pondasi itu dalam konteks bangunan itu sangat mendasar. Kekokohan bangunan itu tergantung pondasinya. Sejauh mana bangunan itu bisa tinggi, berapa tingginya tergantung pondasinya. Islam itu digambarkan bangunan di mana ada pondasinya. Pondasinya apa? Akidah. Akidah. Akidah itu satu akar dengan akad. Akad, akidah, transaksi. Jadi Islam itu, beriman itu adalah orang yang berakidah, orang yang klik sebagai makhluk, klik dengan sang khalik, menjalin ikatan dengan syahadat, pokoknya itu. Oke. Nah, itu dia al-aqidah. Nah, kemudian bangunannya apa bangunannya? Nah, ini kalau yang pohon itu akar ya, asas akarnya itu akidah itu akar. Akar. Terus ada batang pohon kalau pohon. Nah, batang pohon itu apa? Kalau dalam Islam ini, kalau di sini bangunan ini, di sini apa isinya bangunan itu? Ini sebetulnya ibadah dan akhlak ini bisa dirinci lagi nih sebetulnya ya. Bisa dirinci lagi. Jadi akarnya ibadah, akarnya akidah, syahadat, terus batang pohon itu yang wajib-wajib, yang wajib-wajib. Terus akar ranting itu ya cabang-cabangnya. Ada daun, ada buah, kemudian ada buah. Nah, kalau pohon itu buah. Buahnya apa? Akhlak, itu loh. Jadi ini simpel sekali ini. Bina itu ibadah akhlak itu, ini harus ada penjelasan ini. Harus kita pahami bersama. Hubungannya ibadah dengan akhlak itu apa? Hubungan antara akidah, ibadah, akhlak itu gimana? Nah, itu dijelaskan lebih jelasnya di pohon itu. Akarnya akidah, iman, itu syahadat. Terus batang pohonnya itu yang wajib-wajib. Ya. Katakanlah
rukun Islam ya 5 itu maknanya dinamakan rukun. Rukun itu apa rukun? Bukan rukun basa Jawa. Nah, rukun basa Jawa kan ya rukun agawe apa? Tentang cerah agawe bubrah kan? Bukan itu. Rukun itu kalau bahasa sipil itu struktur. Nah, struktur rumah itu ada strukturnya. Kalau zaman dulu rumah itu ada soko guru. Sekarang nggak pakai soko guru, pakai struktur. Rumah bisa dikatakan rumah itu minimal itu ada strukturnya, sudah terbangun strukturnya. Nah, itu kalau dalam pohon itu ada ibadah-ibadah pokok. Nah, itu ada sholat puasa itu batang pohon. Nah, itu. Nah, batang pohon itu yang memproses akidah, memproses iman, kemudian jadi akhlak. Jadi beragama itu intinya akhlak. Sampai Rasulullah bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ini nanti pokoknya tergantung waktunya saja lah ya. Kalau nggak selesai bisa ini penting sekali di sini ini intinya di sini ya. Daripada cepet-cepet kalau malah nggak ini. Jadi kalau pohon itu akar, pohon, buah. Akidah, ibadah, akhlak. Ini perlu kita pahami seluruh ibadah, apalagi yang wajib-wajib, itu semuanya, kecuali itu ubudiyah, sebuah ritual, ibadah itu sedang memproses. Ibadah itu memproses apa? Memproses iman menjadi akhlak. Maka kalau teman-teman ikhwan akhwat itu tahu, hafal itu ada hadis bunyinya bunyinya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah SAW itu menegaskan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya itu tidak diutus oleh Allah untuk apa-apa. Tidak diutus untuk apa-apa. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau di situ itu seolah-olah Nabi itu tidak disuruh membangun akidah, tidak disuruh mengajarkan ibadah, tidak. Hanya suruh menyempurnakan akhlak. Hanya saja tidak bisa membangun akhlak, tidak bisa menyempurnakan akhlak. Kalau bahasa sekarang, tidak bisa membangun karakter kalau tidak didasari oleh iman dan tidak didasari oleh ibadah. Iman saja tidak diikuti dengan ibadah, tidak membuahkan akhlak. Wah, itu Pak panjang ini ya. Sholat itu betul banyak nilai-nilai akhlak dalam sholat. Disiplin, kebersihan, sensitivitas sosial, pendidikan politik, pendidikan sosial, ada semua di dalam sholat, apalagi sholat jamaah lagi. Nah, jadi kalau dalam diibaratkan pohon itu akar, pohon, cabang, ranting, daun, bunga, buah. Itulah akhlak buahnya. Jadi kalau orang Islam itu akhlaknya nggak baik, walaupun dia ibadahnya kuat, berarti ibadahnya belum memproses iman. Tuh. Nah, baik, itu bangunan ya. Jadi ini disebutkan dulu ya, mungkin atas itu karena disebutkan dulu asas itu ya. Terus bangunannya itu tadi ibadah dan akhlak. Oke lah ini
sangat disederhanakan. Nah, sekarang kalau sudah jadi bangunan, nah ini penting sekali ini, semua penting ya, tapi semua penting, tapi ini ditekankan sekali karena disinilah kadang-kadang umat Islam masih belum paham. Jadi kalau kita bayangkan kita punya rumah atau sewa rumah atau apalah kontrak rumah, kan? Rumahnya sudah dibangun, sudah bagus, pondasinya kuat, kokoh, gitu kan? Ya, ibarat pohon sudah subur, sudah rindang, sudah ada buahnya, gitu kan? Nah, ini supaya supaya dipertahankan itu, dikuatkan, dipertahankan, dikuatkan, dikokohkan gitu. Nah, di sini istilahnya al-mu'ayyidat. Al-mu'ayyid itu faktor-faktor yang mengokohkan bangunan itu. Mengokoh bangunan itu. Ya kalau rumah itu ibarat bangunan itu ada dua ancaman. Ada ancaman dari dalam, ada ancaman internal, ada ancaman eksternal. Rumah itu yang membuat bangunan itu bisa hancur itu apa? Dari internal. Umpamanya, kalau ada genteng bocor, kemudian dibiarkan, yang tadinya kecil lama-lama besar, ya kan? Nah, lama-lama mempengaruhi tembok, ya, mempengaruhi kayu-kayu, mungkin dan seterusnya, kan gitu. Nah itu. Tapi ada juga rumah itu bisa juga hancur. Karena apa? Karena faktor luar. Umpamanya faktor cuaca, gempa, itu dari luar. Atau memang ada orang yang mau menghancurkan rumah kita. Saking bencinya sama kita, maka di depan rumah dipasang umpamanya bom di depan rumah kita. Nah, untuk menghancurkan rumah kita. Nah, ini mensikapi ancaman rumah yang kokoh itu beda antara ancaman internal dengan ancaman eksternal. Kalau ancaman internal, umpamanya tadi ya, dari bocor itu diperbaiki dari dalam. Diperbaiki dari dalam. Nah, dalam hal ini dengan dakwah, nah itu dia. Jadi kalau di kalangan umat Islam ada yang tidak menjalankan ibadah, ya kan? Tidak menjalankan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, tidak saling menguatkan, itu harus segera diperbaiki. Jangan biarkan. Dengan apa? Dengan dakwah. Ajak mereka. Selamatkan mereka. Ya kan gitu. Dinasehati. Dengan berbagai macam cara. Dengan hikmah, mau'izah hasanah, dengan diajak diskusi, kan gitu. Itu kalau internal. Tapi kalau ada orang di depan kita, di depan masjid kita, di depan sekolahan kita atau kampus kita, pasang bom. Dan bomnya tidak sendirian, oleh tentara. Tentaranya malah mungkin pendatangan dari Amerika, dari Cina, dari mana umpamanya. Ya kan? Kalau tadi yang umpamanya sama orang Islam itu ada yang menghina apa segala itu bisa dinasihati orang Jawa bilang, "Mas, ampun ngaten nggih, mboten sae." Umpamanya kan. Kalau umpamanya bicaranya atau ibadahnya atau perilakunya ngapain.
Tapi kalau ada orang pakai bom, mau menghancurkan rumah kita, masjid kita, sekolahan kita, masjid apa, itu nggak bisa. Hanya bilang, Mas, ini kan betul saya penjaringan kata dia, nggak bisa. Jadi apa? Kalau ada senjata begitu menghadap Babylon, kita siapkan senjata. Siapkan senjata untuk melawan mereka. Itu sebuah konsekuensi. Bukan hanya Islam ya, bukan hanya Islam. Negara manapun kalau terancam itu harus dilawan dengan, kalau senjata dengan senjata. Jadi sebetulnya konsep jihad itu ya sebetulnya secara substansial itu tidak hanya Islam, hanya warna Islam beda kan begitu. Artinya salah satu jihad itu adalah pertahanan. Nah, ya ini gitu ya. Jadi tiga hal ini harus lengkap ini. Kalau orang berislam kok hanya urusannya akidah terus, itu nggak benar itu. Akidah memang penting sekali, pondasi. Tapi jangan seluruh aktivitasnya hanya akidah. Ya. Begitu juga orang Islam itu jangan hanya ibadah saja. Mantap, apalagi kan membatasi. Lah, pokoknya urusan dunia ini, urusan negara, urusan bangsa, urusan macam-macam ini akan beres semua kalau kita rajin sholat. Ya nggak bisa begitu, istilah begitu, ya kan begitu. Nggak bisa. Atau yang penting kita sopan santun. Kalau ketemu orang mundur-mundur, udah selesai. Ya nggak juga. Jadi ada fondasi, ya kan? Ada bangunan, dibangun terus ada bangunan tadi kan, ada rukun, ada aksesoris begitu ya. Jadi kalau orang sudah merasa sangat Islam dengan lima rukun itu ya belum, gitu kan? Walaupun itu sudah rukunnya. Masih kalau bangunan itu kan ada jendela, ada ventilasi, ada kaca, ada gorden, ada macam-macam, ada genteng. Nah, itu harus dipertahankan dengan dua hal tadi. Untuk yang internal dengan dakwah, ini memang ini sederhana ya, walaupun dakwah itu ya menyeluruh, tapi ini dalam konteks ini tekanannya dakwah itu pada internal, jihad itu karena dari eksternal gitu loh. Nah, tiga komponen ini yang dalam cakupan sumuliyatul manhaj, nah coba dikurung semua itu, Mas Evan. Sumuliyatul Islam, nah tiga itu wes ke bawah, set ke bawah itu, set ke atas lagi. Nah, itu bagi orang Islam itu minhajul hayat. Itu pedoman hidup itu. Dipandu dengan yang atas tuh, yang atas tadi sumuliyatul zaman, sumuliyatul makan itu harus sumuliyatul manhaj. Jadi kehidupan seorang muslim itu harus diwarnai sumuliyahnya tiga, dan ketika sumuliyatul manhaj itu ini sangat yang mendasar ya, ini mendasar sekali, hal yang mendasar ini. Jangan sampai keluar dari frame kita sebagai orang Islam itu. Ya kan? Jadi setiap waktu kita selalu mengokohkan akidah kita, ya, menyempurnakan bangunan kita, dan mempertahankan dengan apa? Dengan dakwah dan jihad. Jadi jihad jangan sampai kita jadi orang itu terbawa pada stigma. Kalau sudah bilang jihad itu identik dengan teroris namanya. Itu memang ada maksud, stigmatisasi itu ada. Padahal seluruh bangsa, seluruh komunitas itu sebenarnya ada jihadnya. Artinya mempertahankan diri dari ancaman-ancaman tadi itu kan. Nah, cuma kalau Islam itu kan, kalau orang kafir itu berjihad itu
berperang itu mungkin pada takut mati dan seterusnya. Kalau orang Islam itu berjihad malah cari mati namanya. Berjihad ini ingin hidup tiada henti, mati syahid yang dapat surga yang tertinggi. Jadi menjadi cita-cita, malah cita-cita luhur orang Islam itu adalah berjihad dengan segala arti yang ada pada jihad. Ada jihad ilmu. Hari ini kita mencari ilmu kalau sungguh-sungguh. Jihad itu apa? Jihad itu badlul, secara bahasa itu badlul juhdi hatta balaghal jahda. Mencurahkan segala tenaga, potensi, pikiran sampai berpayah-payah. Mencari ilmu itu termasuk jihad. Kalau mencurahkan segala upaya sampai berpayah-payah. Nah, kalau ngaji sambil ngantuk, sambil tiduran, ya nggak tahu itu masuk apa enggak. Kalau umpamanya, gitu ya. Jadi ada orang Islam itu supaya kun aliman, jadilah kau yang berilmu, berarti ngajar. Au muta'aliman atau belajar. Belajar itu ya ada bahannya, ada peralatannya, terus pikirannya, muta'alim, mahasiswa, siswa, gitu kan. Kalau nggak bisa seperti itu, pokoknya karena hambatan apa, halangan itu, au mustami atau denger. Jadi kalau hanya mendengarkan saja itu levelnya ketiga. Level pertama alim, ajar. Level kedua belajar dengan segala arti dalam belajar. Kalau hanya sambil duduk, sambil nggak ada aktivitas apa-apa, nggak nulis, nggak apa, nggak. Itu hanya mustami'an. Ya lumayan, daripada yang tidak mustami'an. Kalau itu juga nggak bisa, ada lagi alternatif yang terakhir, au muhibban. Paling tidak cinta itu. Kalau ada orang ngaji itu senang gitu. Kalau nggak ikut ya bisa bantu-bantu apa. Jangan sampai jadi pihak kelima. Wala takun khomisan, jangan kau menjadi orang yang kelima. Apa yang kelima? Punya ilmu enggak, ngajari enggak, belajar enggak, mendengar enggak, cinta aja enggak, malah benci coba. Ada juga orang benci sama orang cari ilmu. Dari gini kau masih ngaji. Nah, umpamanya gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi itu supaya menjadi karakter kita sebagai orang Islam itu. Camkan betul, kita sama-sama mencamkan ini ya. Jadi dari aspek sumulia itu, sumuliatul zaman, sumuliatul makan, sumuliatul manhaj. Sumuliatul manhaj itu 3 lagi. Ini untuk memudahkan, ini 3 kan. Jadi sumuliatul Islam itu 3 kali 3 itulah. Jadi gampangnya gitu. 3 itu berarti zaman, makan, manhaj. Manhajnya juga 3. Ini sebetulnya kalau ditulis itu ya berbuku-buku, berjilid-jilid. Ini supaya frame-nya dulu, ya. Jadi kita harus senantiasa introspeksi selama ini. Ya kan? Apakah kita sudah menjiwai tentang frame ini? Baik, lanjutnya. Nah, ini sudahlah tadi ya. Ini mungkin yang tadi kan sudah tadi semua zaman, kehidupan dan ekstensi manusia tadi ya. Baik, yang bawahnya itu ini eksistensi manusia ini mungkin tidak tepat juga ya. Baik, yang bawahnya itu ada seorang ulama yang namanya Hasan al-Banna. Itu telah menjelaskan tentang sumuliatul Islam tadi dengan ungkapan bahwa Islam ini adalah risalah yang panjang, terbentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman. Hari ini sumuliatul zaman ya. Kemudian terhampar luas
sehingga meliputi semua cakrawala umat. Ini sumuliyatul makan, kan? Dan begitu mendalam sehingga memuat urusan dunia dan akhirat. Nah, ini sumuliyatul manhaj ini. Yang ngurusi urusan dunia, yang ngurusi, ya juga urusan akhirat. Terus, nah ini tadi menjelaskan saja ya. Jadi artinya bahwa Islam adalah risalah yang untuk semua zaman dan generasi, bukan risalah yang terbatas oleh masa tertentu, di mana implementasinya berakhir seiring dengan berakhirnya zaman. Tadi sebagaimana risalah para nabi sebelumnya. Para nabi sebelum beliau diutus untuk periode tertentu, zaman terbatas. Meskipun begitu, para nabi hakikatnya memiliki wahdatur risalah, kesatuan risalah, satu misi, sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam Quran. Terus, nah ini tadi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini menunjukkan wahdatur risalah. Misinya sama. Misinya adalah annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan. Terus. Nah, ini semua nabi menyatakan bahwa mereka muslim, ya, mengajak kepada risalah Islam. Ini perlu diulang-ulang, kemarin sudah kita jelaskan. Masih sering di tengah-tengah masyarakat, baik agama lain maupun agama Islam, orang Islam sendiri, seolah-olah Nabi Muhammad itu membawa ajaran Islam, Nabi Musa itu agama Yahudi, Nabi Isa membawa agama Nasrani. Itu salah ya, tidak tepat itu. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi itu semuanya Islam. Hanya kemudian umat-umat yang mengikuti Nabi itu ada yang terus taat, ada yang menyeleweng. Di antaranya pengikut Nabi Musa itu ada yang menyeleweng menjadi Yahudi. Agama Nabi Isa yang sebetulnya tauhid diselewengkan menjadi Nasrani. Ya. Terus, nah ini tadi sudah kita jelaskan juga sumuliyatul manhaj, ada fondasi berupa akidah, kan? Ada bicara-bicara tentang mengatur tentang masalah ketuhanan, akidah tadi, kemanusiaan, akhirat dan seterusnya itu yang termaktub dalam ada rukun iman, ada rukun Islam. Terus yang asasnya ya, anu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wa tu'minu hati setia antuk mina, ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat kedatangan seseorang dengan baju putih, rambutnya hitam, ada di pangkuan Rasul. Kemudian dia tanya kepada Rasul, mal iman. Jawab Rasul, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wa tu'minu dari khairihi wa syarrihi. Ini fondasi ya, iman. Terus, nah itu tadi sudah saya sebutkan juga ya. Tadi dinding bangunan Islam. Sebetulnya bukan dinding lah ya, ya bangunan itu. Bangunan ya. Tadi sudah jelaskan digambarkan bangunan dan juga digambarkan sebagai pohon. Jadi core daripada Islam itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tadi sudah kita jelaskan. Ada iman, ada ibadah, ada akhlak. Iman itu fondasinya, asasnya. Terus iman itu harus diproses menjadi akhlak. Prosesnya dengan apa? Dengan ibadah. Terus, nah,
itu mengatur tentang akhlak ya. Dan akhlak dalam Islam itu juga tidak seperti yang dibayangkan sering sebagian orang itu ya. Seolah-olah hanya hubungan manusia dengan manusia, enggak. Jadi seluruh ajaran Islam itu akhlak itu ya akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak dengan manusia selain Rasul adalah akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada keluarga, kepada anak, kepada orang dan seterusnya begitu. Jadi bagian dari ajaran Islam itu yang sangat penting adalah akhlak, bahkan itu pokoknya. Nah, ini digambarkan ya sebuah hadis, saya langsung terjemahnya saja. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu ia merasakan kehausan yang sangat sehingga ia turun ke suatu sumur lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika dia keluar, dia mendapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Ada orang haus, ada anjing haus. Orang itu berkata, anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi. Dia, si orangnya itu ya, turun kembali ke sumur dan diisinya sepatunya dengan air. Ya, untuk mengambil air itu sepatunya. Dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya, dia naik ke atas, lalu memberi anjing itu air minum itu. Ya. Karena ya Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Gara-gara dia menyantuni anjing itu, Allah itu senang dan diampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik terhadap hewan? Beliau menjawab, terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Nah, ini akhlak bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, pada tumbuh-tumbuhan ada akhlaknya. Bahkan ada akhlak dengan setan. Nah, ini mungkin agak akhlak dengan setan itu gimana? Ya, memposisi akhlak sebagaimana posisinya dengan kita. Setan itu siapa? Musuh kita. Jadi kalau kita memposisikan setan sebagai musuh, itu berakhlak kayak gitu. Jangan sampai setan sebagai musuh malah dijadikan teman. Nah, baik, terus. Ya, tadi sudah sebutkan ya bunyal Islam ala khamsin. Jadi selain akhlak, dinding bangunan Islam yang lainnya adalah ibadah tadi. Kalau sebetulnya kalau urut itu tadi fondasi, ibadah, akhlak. Tapi di sini penyebutannya seperti itu ya tidak masalah. Islam menggariskan manhaj ibadah, cara ibadah. Mereka yang melaksanakan 5 rukun itu berarti telah memenuhi syarat bagi seorang muslim yang harus dijaga dan dibela kehormatan dan hartanya. Nah, ini juga kurang tegas itu sebetulnya. Ketika dia melakukan menjalankan 5 rukun itu, ya dia sudah memenuhi rukun itu, tapi belum melaksanakan semua ajaran Islam. Terus, nah ini Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat mengutusnya kepada penduduk Yaman, kamu akan datang kepada ahlul kitab. Jadi Mu'adz itu kan diutus dari Rasul ke Yaman. Kemudian Rasulullah memberikan pembekalan kepada Mu'adz bin Jabal itu. Pembekalannya apa? Kalian akan datang kepada kaum ahli kitab. Ini namanya ma'rifatul mat'u. Jadi harus memahami objek dakwah kita itu kayak apa. Terus dipesankan oleh Rasulullah, jika kamu telah sampai kepada mereka, ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Jadi itu prioritas itu tauhid itu. Jangan sampai akidahnya belum benar, terus diajari yang lain-lain. Apalagi diajari yang sunnah-sunnah sebelum yang wajib. Jika mereka mentaati dalam hal itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. 5 sholat setiap siang dan malam. Kalau sudah paham tentang syahadat itu. Jadi makanya kenapa orang Islam kok setiap hari itu
disuruh sholat, diajari sholat, dipanggil sholat, kok enggak bergerak? Nah, itu masalahnya akidahnya itu. Atau kalau kita pas malas-malas itu, ya itu sedang rusak, sedang tidak beres itu pada diri kita itu. Dan jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maksudnya mau sholat, supaya diberitahu mereka tentang sedekah, wajib sedekah, wajib zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin, zakat, sholat terus zakat. Terus naik lagi, jika mereka mentaatimu dalam hal itu, hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang-orang yang zalim, sebab antaranya dengan Allah itu tidak ada hijab, gitu, tidak ada balasan. Itu masalah-masalah ajaran-ajaran yang lain setelah ibadah itu, masalah akhlak dan sebagainya. Terus, nah, tadi sudah 3 ya, sudah apa namanya, sumulatul Islam dari asas dan bina itu, fondasi dan bangunannya. Tadi sudah dijelaskan, bangunan yang sudah dibentuk dalam wujud akidah, ibadah, akhlak itu harus dilindungi, dijaga, dipertahankan, dikokohkan. Nah, dengan apa tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan dakwah dan jihad. Amar ma'ruf nahi munkar itu tugas seluruh umat Islam tanpa kecuali. Ya, jadi ini juga perlu untuk meluruskan, seolah-olah sering di masyarakat yang berdakwah, yang khotib itu kiai-kiai saja, ustaz-ustaz saja, ulama saja yang mengingatkan orang itu tidak sholat, terus mengingatkan orang tidak berbuat zina dan seterusnya itu. Garaj itu kan harusnya kiai, itu salah. Setiap muslim itu sebelum punya predikat apapun, sebenarnya dia adalah seorang dai. Nah, jadi harus dakwah untuk mengokohkan internal kita. Itu ayat Quran itu ya. Terus sudah mau habis waktunya. Nah, jadi kalau namanya amar ma'ruf tadi itu kan ya, ada nahi mungkar. Barang siapa di antara kalian melihat suatu hal yang mungkar, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, kekuasaannya, pengaruhnya. Kalau tidak bisa karena terbatasan, takut dan semacam, mau dengan lisannya, nasihati. Nasihati juga nggak bisa, maka dengan hatinya itu adalah ad'aful iman. Udah, kalau orang itu mengingkari suatu kemungkaran dengan hati, maksudnya di dalam hati itu tidak setuju, marah dan seterusnya, itu paling iman yang paling lemah. Jadi kalau ikut jadi panitia maksiat, ya udah, lemah pun juga tidak, ya. Dengan dakwah dan amar ma'ruf munkar, fondasi dan bangunan Islam akan terpelihara. Sementara dengan jihad, fondasi dan bangunan Islam ini akan terlindungi. Tadi bahasa saya itu, dakwah itu untuk mengokohkan internal, ya. Jihad itu untuk mempertahankan Islam kita dari luar. Baik, terus. Nah, tadi untuk menguatkan jihad itu, saya beritahu kepada kalian tentang pokok segala urusan kerjaan itu. Ya, tiang-tiangnya, puncak ketinggiannya. Dan sahabat mengatakan, ya senang sekali. Terus Rasulullah mengatakan, Rasul Amri Islam, ya kan? Pokok segala sesuatu adalah Islam. Terus tiangnya itu adalah sholat, as-sholatu ibaduddin. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncak dari ajaran Islam itu adalah al-jihad. Terus, makan itu saya kira udah jelas tadi ya. Terus, ya ini tadi sudah kan. Terus. Waktunya kan sudah habis. Ya itu tegaskan. Jadi Sumunyatul Islam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah ajaran yang agung, yang layak dan wajib menjadi minhajul hayat. Atau kalau balik, kalau istilah saya itu format tadi itu
itu harus ditanamkan dalam diri kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja, bahwa itulah Islam itu seperti itu, mencakup tadi 3 sumuliyah dan 3 manhaj itu, suatu manhaj itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian